Pernah kepikiran nggak gimana caranya perusahaan segede Gaban bisa tetap lincah dan inovatif? Nah, hari ini kita bakal bongkar buku Safe to Scale buat cari tahu rahasia mereka ngelola pengembangan produk dalam skala super besar. Langsung aja kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Coba deh bayangin. Ada puluhan tim, tapi produknya cuma satu. Apa yang sering terjadi? Biasanya sih kekacauan total. Tim jadi saling tunggu, jadwalnya berantakan. Prioritas masing-masing tim juga beda-beda. Terus gimana dong cara beresin semua ini? Jawabannya, ternyata ada sebuah sistem operasi yang dirancang khusus buat masalah ini. Scaled Agile Framework atau kita sebut aja SAFe. Anggap aja SAFe ini kayak resep rahasia yang ngegabungin semua hal bagus dari Lean, Agile, dan DevOps dalam skala masif. Tujuannya, biar perusahaan bisa ngeluarin inovasi lebih cepat dan pastinya lebih teratur. Jadi, SAFe ini punya 4 level struktur yang fleksibel, dari level tim yang paling dasar sampai level portofolio yang strategis. Tapi, jantungnya SAFe itu ada di level kedua yang namanya Agile Release Train, atau disingkat ART. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Sekitar 5-12 tim digabung jadi satu kereta super yang jalan bareng buat ngebangun solusi yang lebih gede. Ya, jelas dong. Buat ngatur kereta segede ini, kita butuh peran-peran baru yang khusus. Ada product management yang jadi semacam kompas penunjuk arah visi produk, terus ada release train engineer atau RTE yang bisa kita anggap sebagai masinis utamanya. Dan terakhir, ada sistem arsitek yang tugasnya mastiin rel teknisnya itu kuat dan aman buat dilewatin. Oke, puluhan tim dalam satu kereta. Gimana caranya biar mereka semua jalan ke arah yang sama dan gak tabrakan? Nah, ini dia jawabannya. Sebuah acara inti di SAFe yang namanya PI Planning. Coba bayangin, semua orang dari semua tim kumpul di satu ruangan raksasa selama 2 hari penuh. Tujuannya cuma satu, bikin rencana bareng-bareng, nentuin tujuan, dan yang paling penting, nyari tahu siapa tergantung sama siapa buat kuartal ke depan. Ini benar-benar detak jantungnya SAFe. Segede apa sih acara ini? Di buku ini diceritain loh, ada satu perusahaan yang ngumpulin lebih dari 125 orang buat PI planning pertama mereka. Bayangin, 125 orang di satu ruangan. Dan hasilnya, wah benar-benar mengubah segalanya. Gimana enggak, perusahaan yang sama ini ngelaporin kalau dalam satu kuartal aja setelah PI planning, tim mereka bisa nyelesain kerjaan lebih banyak dibanding setahun penuh sebelumnya. Gila kan? Itu dia kekuatan kalau semua orang udah selaras dan tahu arahnya. Tapi, tunggu dulu. Jangan senang dulu. Udah pakai SAFe, udah rapi, bukan berarti semuanya otomatis beres. Ada satu jebakan yang bahaya banget dan sering nggak disadari, yaitu berubah jadi pabrik fitur. Nah, apa sih pabrik fitur itu? Kuncinya ada di sini nih. Kita harus ngerti bedanya antara output dan outcome. Gampangnya gini, output itu apa yang kita bikin. Fitur baru, rilis produk, itu semua output. Tapi outcome, itu adalah dampak nyata yang kita dapetin. Pelanggan jadi lebih puas, bisnis jadi untung. Nah, si pabrik fitur ini cuma terobsesi sama output. Pokoknya bikin terus, bikin terus. Dan ini bahaya banget loh. Kalau udah kejebak jadi pabrik fitur, kita bakal sibuk bikin fitur-fitur yang ternyata nggak ada gunanya. Yang akhirnya bikin pengguna malah jadi kesel. Duit dan waktu kebuang sia-sia. Timnya, wah bisa burn out. Stres, karena targetnya cuma kirim lebih banyak, bukan kirim yang lebih baik. Dan akhirnya, ya udah, inovasi pun mati. Ada kutipan bagus banget nih dari pakar produk Marty Cagan. Dia bilang gini, di tim produk yang hebat, kita itu merayakan keberhasilan saat kita berhasil memecahkan masalah pelanggan. Keren kan? Jadi yang dirayain itu bukan rilis fiturnya, tapi saat masalahnya benar-benar beres. Terus, obatnya apa dong? Buku ini nawarin solusinya. Kita harus punya yang namanya product thinking mindset atau pola pikir produk. Ini benar-benar pergeseran total. Fokus kita bukan lagi bikin fitur apa ya, tapi jadi masalah apa sih yang mau kita selesaikan? Kita jadi terobsesi sama kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Dan setiap keputusan yang diambil harus, kudu, wajib berdasarkan data dan eksperimen. Gimana caranya biar bisa kayak gitu? Ada 4 langkah praktisnya. 1. Ubah fokus dari output ke outcome. 2. Kasih kepercayaan dan kekuatan ke tim buat ngambil keputusan sendiri. 3. Pastiin ada jalur komunikasi 2 arah, dari tim ke pimpinan, bukan cuma perintah dari atas ke bawah. Dan yang keempat, ini penting banget, jangan langsung bikin. Uji dulu idenya pakai eksperimen, bikin prototipe, baru kalau terbukti bagus, kita bangun. Kalau pola pikir ini udah jalan, peran tim produk itu berubah drastis. Mereka bukan lagi cuma kuli yang ngerjain perintah, tapi mereka jadi pemecah masalah yang sesungguhnya.
Mereka jadi punya tanggung jawab penuh atas mengapanya dan bagaimananya. Mereka juga wajib mengukur hasilnya, dan masukan dari mereka jadi super penting buat nentuin arah produk ke depannya. Nah, dari semua ini, akhirnya kita sampai ke satu pertanyaan refleksi yang penting banget buat Anda. Coba deh lihat lagi organisasi Anda. Sekarang ini lagi sibuk membangun output, atau lagi fokus untuk memberikan outcome yang benar-benar berarti? Karena jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi penentu segalanya.